jam gitu ya. Lupa kalau sampingnya ada papanya, ada mamanya dan lain sebagainya. Harus diingatkan Bapak Ibu ya. Dan bayangin itu kalau Mobile Legends itu yang melakukan Mobile Legends usianya sudah 40 tahun. Kira-kira lupa nggak sama suami, sama anak, sama istrinya? Lupa Bapak Ibu. Dan saya punya teman-teman seperti itu ya, usia 45, usia 47 masih main Mobile Legends Bapak Ibu. Dan skin itu banyak banget gitu ya. Sampai habis puluhan juta, benar-benar kayak gitu ya. Jadi dibalik semua kemajuan dan lain sebagainya, tetap ketika kita mulai menyibukkan diri Bapak Ibu dengan handphone, dengan gadget, dengan teknologi dan lain sebagainya, ada kekosongan. Seperti tema kita pada pagi hari ini, ada kekosongan dalam jiwa kita. Ya, yang itu tidak akan bisa diisi Bapak Ibu dengan segala macam kesibukan Bapak Ibu. Ya, kekosongan dalam jiwa manusia yang hanya dapat dipenuhi oleh Sang Pencipta Bapak Ibu. Ya, oleh Sang Pencipta. Nah di sini iman Kristen muncul ya sebagai pembeda dari agama-agama lain. Jadi iman Kristen itu sangat-sangat berbeda dengan agama lain. Dan hari-hari ini saya sangat menikmati ada satu pria dari Sumatera gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu gitu ya. Di TikTok sangat viral dan membuat saudara sepupu kita panasan gitu ya. Habis itu dia pintar Bapak Ibu bikin live TikToknya itu nggak di Indonesia, di mana? Amerika gitu ya. Mungkin sudah pada tahu ya. Siapa? Channelnya Edis Edis TV gitu ya. Bapak Ibu ngikutin nggak ya gitu ya? Oh nggak ngikutin ya? Oh nggak ngikutin ya ya. Ya itu kalau Bapak Ibu ngikutin itu bikin telinga sebelah itu kepanasan pokoknya gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu yang membuat perbedaan antara iman Kristen dan juga iman yang lain gitu ya. Kalau iman yang lain itu mereka terus berusaha mendekati Sang Pencipta dengan usahanya sendiri ya, dengan segala macam kekuatannya Bapak Ibu ya, dengan segala macam rutinitas ya dan lain sebagainya. Nah mari kita lihat sama-sama di Mazmur 63. Kita belajar dari satu sosok yang luar biasa yang berkaitan tentang Injil bagi jiwa yang kering gitu ya. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Ini Raja Daud Bapak Ibu ya, diceritakan di padang gurun Yehuda gitu ya. Di mana Daud menemukan kepuasan sejati bersama Tuhan di padang gurun Yehuda. Kita baca sama-sama yuk supaya Bapak Ibu fokus dan gak ngantuk. 1, 2, 3. Mazmur 63 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat 3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ayat 5. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayat 6. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ayat 7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam. Apa sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tanganku menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. 11. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Ayat 12. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah seruan Raja Daud gitu ya, dari jiwanya yang kering Bapak Ibu ya, di padang gurun Yehuda, di mana Daud menemukan kepuasan sejati. Bahkan tadi digambarkan ya,
ketika dia memuji-muji Tuhan, menyembah-nyembah Tuhan Bapak Ibu, itu seperti dia kayak dikenyangkan gitu ya. Nanti kita akan bahas lah. Menemukan kepuasan sejati bersama Tuhan di padang gurun Yehuda. Kita sudah baca di Mazmur 63 gitu ya, ayat 1 sampai ke 12. Jadi di padang gurun Yehuda Bapak Ibu kita baca ya, dan ada beberapa poin yang bisa kita belajar pada pagi hari ini. Jadi dikisahkan di sini Bapak Ibu, ditulis bukan dari ruang doa yang tenang. Kalau Bapak Ibu baca sebelum-sebelumnya, gitu ya. Kalau baca sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, itu Raja Daud itu dikejar-kejar, gitu ya. Bahkan yang ngejar itu bukan orang asing Bapak Ibu. Yang ngejar itu siapa? Anaknya sendiri. Siapa Bapak Ibu? Absalom, gitu ya. Dan kira-kira Raja Daud tahu nggak? Tahu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu baca secara berurutan itu tahu. Jadi bahwa Raja Daud ini pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Pernah melakukan kesalahan dan dia tahu kalau akan ada pedang, gitu ya. Akan ada keturunannya yang juga akan melakukan hal-hal seperti itu, karena memang sudah digambarkan sama Nabi Nathan, gitu ya. Ditulis bukan dari ruang doa yang tenang, tapi dari padang gurun yang kering. Daud sedang melarikan diri, bersembunyi dan kehausan secara fisik dan secara rohani. Daud sebagai seorang ayah yang dikejar anaknya Absalom. Kalau Bapak Ibu baca gitu ya di ayat-ayat yang sebelumnya, Absalom ini pintar gitu ya, menghasut orang-orang Bapak Ibu ya, menghasut supaya dia bisa menguasai gitu ya. Tapi di balik itu semua memang sudah digambarkan gitu ya, sudah digambarkan. Dan memang targetnya Absalom anaknya ingin membunuh ayahnya Daud karena ingin mengambil tahtanya gitu ya, sehingga Daud harus melarikan diri ya. Dan kita belajar dari Daud pada pagi hari ini bagaimana dia meresponi ketika Bapak Ibu Saudara lagi dapat masalah besar. Kalau Daud lagi dapat masalah mau dibunuh bukan sama orang lain, tapi sama anaknya, sama pasukan-pasukannya, sama anaknya gitu ya. Dan pagi hari ini kita baca di Mazmur 63 ayat 1 sampai 12 bagaimana Daud meresponi kejadian yang menimpa dia, dan bagaimana dia tidak menyalahkan situasi, tidak mengalami kepahitan hati, namun dia bisa mencurahkan isi hatinya sama Tuhan. Dan kita belajar banyak dari yang kita tadi sudah baca Bapak Ibu. Daud tidak mencatatkan sebuah kepahitan yang tadi kita baca gitu ya, kemarahan, tapi justru sebuah kerinduan yang dalam yang tadi Bapak Ibu baca di Mazmur 63 untuk mengalami Tuhan. Nah, kerinduan yang dalam untuk mengalami Tuhan itu membuat Daud gampang cepat pulih Bapak Ibu gitu ya. Justru di padang gurun yang sunyi, di padang gurun yang gersang, yang belantara, ia menemukan Tuhan, bukan di tempat-tempat yang mewah gitu ya. Makanya saya suka dengan iman Kristen, ketika berdoa jangan berdoa di ujung-ujung jalan supaya dilihat orang, tapi berdoalah di tempat-tempat yang sunyi. Karena di mana ketika kita berdoa di tempat yang sunyi, di situ Bapak mendengarkan kita. Ada 3 hal Bapak Ibu yang kita mau belajar pada pagi hari ini. 3 hal yang menjadi hikmat rohani dari pengalaman Daud yang menolong kita supaya kita nggak mengalami jiwa yang kering, gitu ya. Yang pertama, mengapa kita bisa kering? Ini hal yang pertama yang kita perlu belajar Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengapa jiwa kita itu bisa kering, gitu ya. Nanti poin yang kedua adalah bagaimana kita mengatasinya, karena penting sekali mengapa jiwa kita bisa kering, itu poin yang pertama. Poin yang kedua bagaimana kita mengatasinya. Poin yang ketiga, apa yang paling kita butuhkan di tengah kekeringan jiwa itu. Kita akan bahas di hal yang pertama atau poin yang pertama, mengapa jiwa kita bisa kering. Ini Bapak Ibu, ini yang penting. Kita baca yuk di Mazmur 63 ayat yang kedua. Mengapa jiwa kita bisa kering? Ayat yang kedua ya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Itu ada kata Bapak Ibu, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku apa Bapak Ibu? Mencari Engkau, gitu ya. Jadi ada kata mencari Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita belajar dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, kenapa Daud ini
begitu memiliki satu kerinduan yang besar ketika dia jumpa sama bapaknya, ketika dalam keadaan yang sulit, ketika dikejar-kejar mau dibunuh sama anaknya, harusnya kan mungkin muangkal gitu ya. Kalau orang Jawa mungkin misu-misu Bapak Ibu ya. Saya pernah gitu ya, dapat satu teman yang keadaannya lagi sumpah gitu. Waduh Bapak Ibu, mungkin sumpahnya itu dari rumah dibawa ya, sumpahnya sudah sebulan, akhirnya banyak sampah di dalam pikiran hatinya Bapak Ibu. Ketemu saya, waduh saya dijadikan tong sampah Bapak Ibu. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Ya, sudah lama nggak ketemuan, tiba-tiba ketemuan kita dijadikan tong sampah Bapak Ibu. Diceritain semua loh. Iki lama nggak ketemu kok tambah curhat gitu ya. Curhatnya tong sampah lagi. Waduh, berarti banyak sesuatu yang disimpan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu kata, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi Daud ini punya satu kebiasaan Bapak Ibu, aku jiwaku haus, aku mencari engkau. Jadi kebiasaannya Daud ini adalah mencari siapa? Mencari Tuhan Yesus, mencari Allahnya. Ya, pagi-pagi buta, sebelum dia menyapa teman-temannya, sebelum dia menyapa apapun, dia sudah punya satu kebiasaan Bapak Ibu, aku mencari engkau. Ya, ada dua versi Bapak Ibu. Ya, dikatakan aku mencari engkau. Mencari engkau ya, itu bisa dikatakan mencari engkau di awal-awal sebelum dia melakukan segala aktivitasnya, ataupun dari pagi-pagi ya, ataupun dari kesungguhan hatinya. Benar-benar Bapak Ibu, itu benar-benar dari kesungguhan hatinya. Membuka mata di pagi hari, mungkin kita diingatkan pagi hari ini, atau diingatkan Bapak Ibu tentang ayat ini, ketika kita melihat banyak kehidupan kita yang nggak cocok sama kita, mungkin yang kita cari solusi-solusi dari yang tadi saya katakan. Kalau punya masalah, carinya ke ChatGPT. Punya masalah, carinya ke DeepSeek gitu ya. Punya masalah, carinya ke Mbak Google. Tapi pagi hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, ketika kita punya masalah, kita punya Tuhan yang hidup, yang kita cari adalah Tuhan Yesus gitu ya. Daud mencari Tuhannya. Ayat 6-7 kita lompat Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu garis bawahi adalah bagaimana mengatasi jiwa yang kering adalah Daud memiliki satu kebiasaan mencari Tuhan. Ayat 6-7, seperti dengan lemak dan sumsum. Wow, digambarkan Bapak Ibu. Ketika kita mencari Tuhan, itu digambarkan sama Daud itu seperti Bapak Ibu dapat lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Siapa yang percaya ketika Bapak Ibu mencari Tuhan, Bapak Ibu akan dikenyangkan? Percaya Bapak Ibu? Ya, mau itu utangnya akeh, masalahnya akeh, dapat banyak musuh dan lain sebagainya, tapi ketika Bapak Ibu dekat sama Tuhan itu dipenuhkan, dipuaskan Bapak Ibu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku apa? Memuji-muji. Jadi Daud selain mencari, dia memuji-muji Tuhan, gitu ya. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jadi ada tiga hal: mencari Tuhan, mulutnya memuji-muji, dan merenungkan Tuhan, merenungkan firman-Nya sepanjang kawal malam, Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika Daud pasti ketakutan, bahkan sampai menangis gitu ya, digambarkan dia di tempat kasurnya itu sampai menangis, berlinang air mata banyak dan lain sebagainya. Bapak Ibu, namanya manusia bisa ini, tapi dia punya satu prinsip bahwa dia merenungkan engkau, merenungkan firman-Nya sepanjang kawal malam, gitu ya. Dengan segala permasalahan, seolah-olah Daud menggambarkan kedekatannya dengan Tuhan, Bapak Ibu, melebihi santapan terlesat manapun. Itu digambarkan sumsum jiwaku dikenyangkan, lemak sumsum jiwaku dikenyangkan, dan bibirku bersorak-sorak memuji Tuhan. Ya, terlesat manapun, karena semuanya diperlukan, dikenyangkan, bahkan dipuaskan. Ya, jadi dalam segala permasalahannya Daud, Bapak Ibu, Daud ini memilih mengambil respon ketika ada tekanan, ketika dapat satu masalah yang besar dalam kehidupannya. Dia memilih untuk dekat sama Tuhan. Dia memilih untuk mencari Tuhan. Dia memilih untuk memuji-muji Tuhan, dan dia memilih untuk merenungkan perkataan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini ya.
Kembali lagi, ini ada perkataannya bagus dari David gitu ya, saking David tidak datang ya. Daud ini digambarkan Bapak Ibu begitu terobsesi ya di ayat yang tadi kita baca itu, itulah sebabnya memakai istilah seperti kayak kecanduan. Jadi benar-benar dia itu terobsesi gitu ya, seperti dengan lemak dan sumsum jiwa dikenyangkan gitu ya, dan benar-benar itu kayak benar-benar apa ya, sudah tahu punya masalah, tapi ya itu Bapak Ibu, dia benar-benar bisa menikmati hadirat Tuhan ya. Kecanduan bukan dalam arti negatif gitu ya, untuk menunjukkan dampak mengetahui kasih Tuhan yang besar. Jadi ketika kita mengalami kasih Tuhan yang besar Bapak Ibu, kita itu kayak dikasih kekuatan yang baru. Apa Bapak Ibu? Dikasih kekuatan yang baru gitu ya. Ada perkataan Daud juga mengatakan, satu hari apa Bapak Ibu di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain ya. Mazmur 27 ayat 4 ini juga sama gitu ya. Jadi kita belajar Bapak Ibu, kenapa sih Daud ini punya satu kerinduan yang besar, kok terus datang-datang sama Tuhan walaupun masalahnya besar, walaupun dia punya masalah sebunuh dan lain sebagainya, bahkan mau dibunuh sama anaknya, tapi kok bisa seperti itu? Kita perlu belajar Bapak. Ya, Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baliknya. Ya. Jadi saya percaya Daud ini bisa menuliskan mazmur yang luar biasa seperti ini Bapak Ibu. Ini bukan karena satu keadaan yang enak, tapi karena dia sering Bapak Ibu mengalami keadaan-keadaan yang tidak enak, namun dia menyaksikan bahwa Tuhan itu selalu menolong kehidupannya. Seringkali kita ingin semua hal baik dari Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Ya, kita semuanya ingin semua hal yang baik dari Tuhan. Tapi kita sendiri nggak mau ikut menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar atau benar Bapak Ibu? Benar ya. Jadi seringkali kita ingin hal-hal yang baik dari Tuhan, ingin berkat-berkatnya Tuhan. Tapi kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, jangan Tuhan, pokoknya ini aku sendiri aja, ini aku sendiri, ini aku sendiri. Tapi kita mau berkat-berkatnya. Tapi kalau Daud kebalikannya Bapak Ibu, Daud kebalikannya. Daud ingin menyertakan Tuhan, bahkan menikmati satu hari lebih baik daripada 1000 hari. Ya, bahkan ketika dekat sama Tuhan itu seperti dapat makanan lezat gitu ya. Dan benar-benar jiwanya itu bisa mengalami satu hal yang sangat luar biasa. Jadi kebalikannya, kalau kita ingin berkatnya Tuhan, tapi kita nggak ingin pribadinya Tuhan yang terus berkomunikasi dengan kita, ya. Tapi kalau Daud kebalikannya, makanya pagi hari kita diingatkan Bapak Ibu, jangan suka berkatnya Tuhan, suka sama Tuhannya dulu. Amin Bapak Ibu, ya. Kita ingin penghiburan. Ini ada beberapa tulisan-tulisan bagus Bapak Ibu. Kita ingin penghiburan dalam kesedihan tanpa keintiman dengan Tuhan, gak bisa. Orang yang dapat penghiburan dalam kesedihan itu orang-orang yang memang mereka diproses sama Tuhan dan mereka intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita ingin dapat kekuatan menghadapi tantangan tapi tanpa berserah kepada Tuhan, gak bisa Bapak Ibu. Kita haus tapi enggan datang dan minum dari satu-satunya sumber yang sangat memuaskan. Dan Daud paham, ketika dia haus, ketika dia kering, ketika dikejar sama Absalom, ketika dia dikejar sama Saul, dia mau dibunuh, dia difitnah dan lain sebagainya, dia tahu dia harus lari kemana? Larinya ke Tuhan. Dia minta perlindungan ke Tuhan, minta nasihat, ya supaya dihibur, dikuatkan, dia mengadu sama Tuhannya, mengadu dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kita haus tapi enggan datang kepada sumber kehidupan, gitu ya. Kita haus akan berkat-berkatnya Tuhan, tapi kita enggan untuk menyapa Bapa setiap pagi. Ingin kedamaian di hati tanpa kehadiran Tuhan gak bisa. Jadi ketika Bapak Ibu ingin seperti Daud mengalami kedamaian di hati, ya berarti kita harus mengundang Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Ada amin Bapak Ibu?
Pertanyaannya yang kita perlu renungkan siang hari ini, apakah kita sungguh-sungguh menginginkan Tuhan lebih dari apapun atau siapapun di dunia ini, gitu ya. Jiwa kita menjadi kering bukan karena Bapak Ibu, bukan karena kita tahu kebenaran Injil, tapi karena kita berhenti terpesona oleh Injil. Ya. Jadi jiwa kita itu bisa kering Bapak Ibu, bukan karena kita tidak tahu kebenaran Injil. Banyak orang Kristen itu tahu kebenaran Injil Bapak Ibu, tapi karena kita sudah berhenti terpesona oleh keindahan Injil itu. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat ketika pertama kali Bapak Ibu bertobat gitu ya, Bapak Ibu mungkin baca firman Tuhan itu satu hari bisa berapa pasal, berpasal-pasal Bapak Ibu gitu ya. Tapi ketika pengetahuan firman Tuhan ini menjadi satu pengetahuan saja dan sudah tidak menjadi terpesona dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu ya, itu tanpa kita sadari itu akan menjadi kesombongan bagi diri kita sendiri. Hal-hal ini Bapak Ibu yang membuat diri kita gampang mengalami yang namanya kekeringan, yaitu apa? Kita sering baca firman Tuhan tapi bacanya itu cuma sambil lalu, gitu ya. Kita datang ke gereja bukan karena kita benar-benar menyiapkan hati untuk kita datang kepada Bapak kita, tapi karena memang kalau nggak datang hari Minggu itu rasanya ada yang kurang. Artinya ada satu keharusan, ada satu kewajiban, ada satu rutinitas yang harus kita selesaikan setiap hari Minggu, harus ke gereja gitu ya. Hal-hal ini yang membuat kita juga bisa mengalami kekeringan. Mazmur 63 ayat yang kedua kita baca lagi Bapak Ibu. Jadi Daud pagi hari ini juga ingin mengingatkan kita semua Bapak Ibu dari pembacaan yang tadi kita lakukan, yang kita baca, apapun yang kita lakukan kalau nggak didasari dengan motivasi hati bahwa kita rindu kepada Tuhan, maka semuanya ini tetap akan menjadi hal yang kosong, jiwa kita tetap kering dan kosong Bapak Ibu ya. Dikatakan di situ Bapak Ibu, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Di situ ditulis Bapak Ibu, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seluruh keberadaan diriku merindukan Tuhan. Ini Bapak Ibu. Jadi seluruh keberadaannya Daud itu merindukan Tuhan. Ya, ditulis di situ, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Ya. Jadi apakah kita juga punya satu pandangan, satu emosi yang sama seperti Daud ketika Bapak Ibu baca firman Tuhan, ketika Bapak Ibu datang ke gereja seperti ini, gitu ya. Seluruh keberadaan diri Daud itu merindukan Tuhan. Dan pagi hari ini kita belajar Bapak Ibu, bagaimana Daud meresponi kehidupannya ketika dapat masalah, ketika dia dekat dengan Tuhan. Jiwa kita membutuhkan Tuhan seperti tubuh kita membutuhkan air, gitu ya. Jadi jiwa kita itu membutuhkan Tuhan sama seperti ketika tubuh kita membutuhkan air. Saya kalau nggak makan, saya pernah Bapak Ibu satu hari saya pernah ngetes diri saya gitu ya. Saya nggak makan selama 24 jam. Waktu itu saya kalau nggak salah di rumah, sudah di Surabaya, saya di rumah. Saya nggak makan 24 jam bisa Bapak Ibu. Tapi saya hajar sama air minum ya, kok doa gitu ya sebenarnya ya. Tapi memang enak gitu ya. Tapi kalau saya nggak minum Bapak Ibu, nggak kuat. Tapi kalau saya nggak makan 24 jam nggak taunya bisa gitu ya. Habis itu saya coba lagi melakukan 24 jam lagi, saya mau sambung, dimarahin sama teman saya gitu ya. Takutnya nanti terjadi satu keadaan yang tidak yang saya inginkan. Tapi ketika saya nggak minum beberapa jam Bapak Ibu, itu saya nggak kuat gitu ya. Nah, sama pagi hari ini jiwa kita membutuhkan Tuhan, sama seperti tubuh kita juga membutuhkan air. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi sama seperti ketika tubuh kita bisa lemah, mengalami kekeringan, kematian rohani karena kehausan yang terus-menerus
Dan tanpa kita sadari, kita itu sudah mungkin, Bapak Ibu ya, kita mungkin sudah pada posisi yang di situ, tapi kita nggak sadar. Ya. Dan kita harus cek ke hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Karena yang tahu kondisi kerohanian Bapak Ibu ya bukan Bu Daud, bukan saya, bukan Pastor Ina, tapi adalah siapa? Kita sendiri. Ya. Karena apapun yang kita lakukan, kalau nggak seperti yang tadi digambarkan Daud, ada kerinduan, gitu ya, seluruh keberadaan diriku merindukan Tuhan. Bahkan ditulis di situ, Bapak Ibu, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, gitu ya. Jadi benar-benar tubuhnya itu rindu terhadap air yang hidup. Kalau nggak dikasih air yang hidup dalam satu hari aja, kalau nggak nyapa Tuhan, itu sudah pasti stres, sudah pasti macam-macam. Gitu ya. Makanya Daud itu suka menyapa Tuhannya, menyapa Bapaknya, gitu ya. Nah, pagi hari ini kita juga diingatkan Bapak Ibu, ya, bagaimana kondisi kita masing-masing pada pagi hari ini, ya. Yang tahu adalah kita sendiri, ya. Apakah kita merasa lemah hari-hari ini? Kita merasa kekeringan, kita merasa kehausan, ya, yang terus-menerus, ya. Sebagaimana tubuh membutuhkan air, jiwa kita juga butuh hidup, Bapak Ibu, dengan Tuhan. Timothy Keller, Bapak Ibu, mengatakan sebagaimana tubuh kita tidak bisa hidup tanpa air, jiwa kita juga tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Ini bukan sekedar puisi, tapi dikatakan pengalaman secara pribadi, gitu ya. Ada kerinduan akan sesuatu yang lebih daripada dunia ini. Jadi Bapak Ibu mau punya uang banyak, Bapak Ibu mau setiap kali main game dan lain sebagainya, ya. Nanti kalau itu dilakukan terus-menerus, itu pasti ujung-ujungnya akan boring, bosen gitu ya. Orang pertama kali capai uang misalnya, waduh, aku dapat gajian 50 juta. Itu paling happy-nya paling seminggu, Bapak Ibu. Setelah itu ya udah, so what gitu kalau sudah dapat 50 juta. Nanti setelah itu selesai, happy-nya selesai gitu ya. Nanti akan mengejar lagi dan sebagainya. Ya, ada rasa haus akan sesuatu yang tak terbatas, ya, yang tidak bisa dipuaskan dengan apapun yang mana yang dunia tawarkan kepada kita semua. Makanya Tuhan Yesus pernah bicara sama wanita yang menikah dengan 5 laki-laki, Bapak Ibu ya. Jika kamu minum air dari sumur ini, kamu akan tapi kalau kamu minum air dari aku, kamu akan hidup, kamu akan dipuaskan, kamu akan hidup. Jadi Tuhan Yesus sendiri juga sudah ngomong, Bapak Ibu, ya. Jadi kita perlu sadari di zaman yang super sibuk ini, Bapak Ibu, hari-hari kita tetap kelihatannya sibuk, tapi kita bisa kosong, ya. Jadi kelihatannya banyak aktivitas, tapi hatinya kosong, hatinya kering. Habis itu kalau sudah kering kosong, gak diisi dengan firman Tuhan, yang isi siapa Bapak Ibu kira-kira? Yang isi itu sampah-sampah, Bapak Ibu, sampah-sampah dari omongannya orang, gitu ya. Kalau kita gak diisi sama kebenaran firman Tuhan, itu yang isi itu motivasi dari teman-teman kita yang macam-macam itu, Bapak Ibu. Ya, yang dulunya gak misuan, tiba-tiba misuan. Kenapa? Karena ketularan, Bapak Ibu. Ya karena kita gak dipuaskan dengan firman Tuhan. Hati-hati, gitu ya. Ini ada satu perkataan yang bagus Bapak Ibu dari seorang filsuf namanya Augustine, ya. Engkau mencipta kami untuk dirimu. Mengatakan seperti itu. Engkau mencipta kami untuk dirimu ya Tuhan. Dan hati kami tidak akan tenang sampai kami tenang di dalam hadirat-Mu yang kudus. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu mencipta kita untuk dirinya Bapak Ibu ya. Dan hati kita tidak akan tenang sampai kita tenang di dalam hadirat-Nya. Jadi ketika kita bisa tenang di dalam hadirat-Nya, kita akan mulai dipuaskan sama Tuhan. Kita lanjut. Jiwa kita menjadi kering karena kita terus mencari kepuasan di luar sumber sejati atau di luar Tuhan itu sendiri, gitu ya. Jadi jiwa kita bisa kering Bapak Ibu ketika kita mencari kepuasan di luar sumber sejati. Bagaimana kita kembali kepada Tuhan? Bapak Ibu, kita masuk ke poin yang kedua. Nah, bagaimana kita mengatasinya, gitu ya. Tadi kita sudah melihat Bapak Ibu hal-hal apa yang membuat kita kering,
Ya, salah satunya adalah kita tidak mencari Tuhan, ya. Kita sudah lama tidak memuji-muji nama Tuhan, kita tidak merenungkan Tuhan, kita tidak memiliki hati yang rindu, ya, dan lain sebagainya yang tadi kita sudah bahas bersama-sama. Poin yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita mengatasi hati yang kering ini. Kita kembali ke Mazmur 63 ayat yang ketiga. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi ada satu yang saya garis bawahi, Bapak Ibu. Demikianlah Daud memandang, Bapak Ibu, ke tempatmu yang di tempat yang kudus. Bukan sekedar melihat, Bapak Ibu, dengan mata fisik, tapi memandang dengan kekaguman, gitu ya. Memandang dengan kerenungan dan kerinduan yang dalam. Ya, jadi demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus. Jadi memandangnya bukan cuma melihat kebesaran Tuhan, tapi benar-benar melihat dengan kekaguman, kerenungan dan kerinduan yang dalam, ingin menyapa Tuhan setiap hari. Jadi poin yang kedua adalah bagaimana kita mengatasinya adalah kita punya satu kebiasaan memandang kebesaran Tuhan, memandang kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kita memandang kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan. Memandang berarti menyadari, Bapak Ibu. Memandang ini bukan hanya melihat, tapi menyadari kekaguman Tuhan, kebesaran Tuhan, menyadari, melihat, mengarahkan perhatian, ya, dengan penuh kekaguman. Ya, orang yang fokus, yang penuh perhatian, itu kayak magnet yang besar, Bapak Ibu, yang akan mengubah sesuatu menjadi lebih cepat. Tapi kalau orang nggak punya fokus, nggak punya perhatian, ya yang dilakukan biasa-biasa saja, gitu ya. Kepada siapa Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan. Jadi bukan hanya untuk ketika kita memandang Tuhan, bukan hanya untuk melihat kebutuhan kita pribadi, Bapak Ibu, ya, permasalahan kita, apa yang kita butuhkan, tapi kita melihat, memandang kepada hal-hal yang Tuhan, sesuatu yang besar yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya ingin mencari kebutuhan permasalahan dari solusi-solusi masalah kita, tapi lebih daripada itu kita menemukan apa yang Tuhan inginkan, karakter Tuhan itu seperti apa, dan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita lanjut, Bapak Ibu, Mazmur 63 ayat 4-5, tadi sudah ayat 3. Bagaimana kita mengatasinya? Dengan yang pertama memandang, yang 4-5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau, apa Bapak Ibu? Memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jadi Bapak Ibu, yang kedua adalah selain memandang Tuhan, hati kita ada sebuah kerinduan untuk memuji Tuhan. Ya, mungkin sudah berapa lama mulut kita kekang, gitu ya, dengan kesombongan kita, Bapak Ibu, dengan kekerasan hati kita yang dulunya gampang memuji Tuhan, gitu ya. Pegang kita sebentar aja kepingin nangis, gitu ya. Pegang apapun, Bapak Ibu, kalau memuji Tuhan itu dulu kalau pegang jebret gitu aja sudah nangis, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang hatinya terpaut sama Tuhan. Tapi sekarang pegang gitar, pegang apa, nyanyi itu kayak hambar, gitu ya. Nah, kita diingatkan sama Daud pagi hari ini, Bapak Ibu, ya, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Jadi Daud itu punya satu slogan, Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidupnya, gitu ya. Bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku akan memuji engkau seumur hidupku. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, pujilah Tuhan, ya, pujilah Tuhan, ya. Daud mengingat kebaikan Tuhan dengan memandang memuji Tuhan. Kita juga sama, Bapak Ibu. Ketika kita sudah terbiasa memandang memuji Tuhan, pasti kita juga punya cara untuk menceritakan kebaikan Tuhan sama orang-orang yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Itu sudah otomatis. Karena ketika hubungan kita sama Tuhan itu beres, kita gampang berdialog sama Tuhan, gampang cerita sama Tuhan, Bapak Ibu, ketika menginjili seseorang itu pasti gampang, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena penuh dengan hikmatnya Tuhan. Amin. Penuh dengan hikmatnya Tuhan. Ada perkataan tentang pujian. Saya pikir kita senang memuji apa yang kita nikmati,
Karena pujian tidak hanya mengungkapkan, tetapi melengkapi kenikmatan itu. Jadi pujian itu melengkapi kenikmatan. Ya. Pujian adalah penyempurnaan dari kenikmatan. Jadi kalau Bapak Ibu mau hidupnya nikmat, pujilah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Semua pasti kepingin berkatnya Tuhan, tapi nggak mau memuji Tuhan. Semua pasti kepingin rezeki berkat dari Tuhan, tapi memuji Tuhan malas. Ya, merenungkan firman-Nya malas, menyapa Bapaknya malas. Tapi semua pasti kepingin yang terbaik daripada Tuhan, Bapak. Tapi pagi hari ini Daud mengingatkan, cari Tuhan, memandang Tuhan, ya, memuji-muji Tuhan, Bapak Ibu, ya, dengan kerinduan hati yang besar. Kebiasaan yang dilakukan Daud yang membuat Daud kuat dan jiwanya disegarkan, Bapak Ibu, ya, ini sesuatu yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Tidak ada gurun di hatinya, meskipun digurun di sekelilingnya. Jadi kita baca di gurun Yehuda, tapi Daud itu Bapak Ibu tidak ada gurun di hatinya. Maksudnya apa? Dari yang kita baca di Mazmur 63 ayat 1 sampai 12 itu nggak ada kepahitan, nggak ada ngedumel, nggak ada gurun, nggak ada Mesir, gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita baca Bapak Ibu, kisahnya bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu, penuh dengan apa Bapak Ibu? Penuh dengan sumut-sumut, ya penuh dengan. Tapi kalau kita baca tadi Bapak Ibu, dikejar anaknya, mau dibunuh, ya mau dikejar sama pasukannya yang membelot dan lain sebagainya, tapi nggak ada gurun, nggak ada kepahitan di hatinya. Nah kita perlu menjaga hati kita. Karena nggak ada yang bisa jaga hati Bapak Ibu, suami Bapak Ibu, istri Bapak Ibu, apalagi pendeta nggak bisa jaga hati Bapak Ibu. Yang bisa jaga siapa Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Bapak Ibu sendiri, ya jaganya. Jiwa kita disegarkan ketika kita memuji Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Di tengah segala musik kehidupan kita, Daud mengingatkan kita, pujilah Tuhan. Amin. Jadi dari poin yang kedua kita belajar, ya, cara mengatasi selain memandang Tuhan, selain memuji Tuhan, berikutnya adalah merenungkan perkataan Tuhan, merenungkan Injilnya berulang-ulang Bapak Ibu, sehingga merubah pola pikir kita yang dulunya ketakutan, yang dulunya perasaannya gampang bimbang, gampang stres, gampang takut. Ketika kita suka merenungkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan. Ya. Jadi yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana kita mengatasi hati yang kering. Poin yang ketiga adalah merenungkan. Ya, kita harus mau merenungkan Bapak Ibu. Ya, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman-Nya, merenungkan apa tadi yang kita dapat dari mungkin dari Ibu Daud, dari siapapun yang kita dapat, gitu ya. Mazmur 63 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 sampai 9 tentang merenungkan. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa lihat di depan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayangmu aku bersorak-sorak. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananku menopang aku. Jadi Bapak Ibu, di garis bawahi, aku di tempat tidurku merenungkan engkau sepanjang kawal malam, ya, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan perkataan Tuhan. Pasti di pikiran kita itu selalu ada muncul Bapak Ibu, muncul pikiran-pikiran yang positif dan negatif. Tapi kita bisa menang ketika kita merenungkan firman Tuhan. Oh, ngapain aku mikir yang seperti ini? Kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Merenung adalah untuk mengambil kebenaran Alkitab. Jadi ketika Bapak Ibu merenung, itu sebenarnya mengambil kebenaran Alkitab, ya, memikirkannya, menghargainya. Jadi firman Tuhan itu nggak bisa cuma dibaca, tapi harus direnungkan, memikirkannya, menghargainya, bersikeras agar kita berpikir dan hidup serta merasakan melalui kebenaran yang sudah kita baca bersama-sama, yaitu merenungkan firman Tuhan itu Bapak Ibu. Tadi ada 3 hal, ya, memandang, menguji, sama merenung Bapak Ibu. Ya, kalau memandang tadi, ya kita sudah belajar Bapak Ibu, mengarahkan hati dengan kekaguman kepada Tuhan, itu namanya memandang, gitu ya. Tujuannya ketika kita memandang Tuhan Bapak Ibu, menyadari kehadiran dan kebaikan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita, gitu ya. Dampaknya kalau kita suka memandang Tuhan, kita menyadari siapa Tuhan.
yang sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga membentuk identitas kita itu bukan menjadi pribadi yang gampang baper, gampang takutan, tapi kita akan menjadi pribadi seperti Daud, Bapak Ibu. Ya, ketika Daud lemah, dia memandang Bapaknya yang besar, memandang Tuhannya yang besar. Gunung batuku, engkau adalah kekuatanku, engkau adalah perisaiku, dan engkau adalah seperti macam-macam digambarkan ya, digambarkan. Itu memandang ya. Memuji, kenapa memuji? Memuji ini adalah luapan Daud mengucap syukur, menceritakan karya kebesaran Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu lagi stres, mending ambil tindakan seperti yang Daud lakukan. Apa Bapak Ibu? Memuji, mengucap syukur, menceritakan karya kebesaran Tuhan. Kalau sering memuji Tuhan, menceritakan karya kebesaran Tuhan dalam Mazmur Bapak Ibu, dalam doa Bapak Ibu, tiba-tiba jatuh menginjil. Amin. Ya, tiba-tiba jatuh closing orang, jatuh menginjil gitu ya. Tiba-tiba seperti itu Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa? Untuk kita memuji Tuhan Bapak Ibu. Tujuannya adalah memuliakan dan menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu suka memuji Tuhan, kita gampang memuliakan dan menyelaraskan hati ini dengan kehendak Tuhan. Dampaknya apa? Ya sama seperti Daud, hatinya meluap-luap, hatinya penuh dengan kerinduan Bapak Ibu, meluap dalam kasih ya. Dan gampang untuk juga bisa mengasihi orang lain. Karena saya percaya orang yang gampang mengucap syukur dan memuji Tuhan itu orang-orang yang gampang mengasihi orang lain kasihnya. Dan yang ketiga, merenung. Nah ini merenung ini Bapak Ibu, merenung ini memikirkan kebenaran Injil, bukan hanya cuma dibaca, tapi memikirkan secara mendalam Bapak Ibu. Ya bahkan tadi dikatakan memikirkan, menghargai, bersikeras, berpikir, hidup, serta merasakan melalui kebenaran itu. Jadi memikirkan kebenaran Injil ya, tujuannya membiarkan kebenaran itu Bapak Ibu membentuk ulang pikiran kita ya, karena pikiran Bapak Ibu itu kalau diformat dari kecil ya, diformat dari kecil sama mungkin tetangga, sama teman, sama siapa yang ngajar di alam bawah sadar kita ya, itu tanpa disadari kita terformat Bapak Ibu ya, terformat sama perkataan, mungkin perkataan orang tua, perkataan tetangga, perkataan siapapun yang membuat kita insecure, mungkin membuat Bapak Ibu nggak percaya diri. Tapi ketika kita menyadari, kita merenungkan firman Tuhan, kalau firman Tuhan bicara kamu adalah imamat yang rajani, kamu adalah seorang yang sangat luar biasa, kita harus percaya Bapak Ibu ya. Dampaknya apa? Ketika kita suka merenungkan, mengalami pembaharuan dalam pikiran kita. Jadi Bapak Ibu dapat satu pembaharuan dalam pikiran kita. Dan saya percaya orang yang suka merenungkan firman Tuhan, yang suka merenungkan kebaikan Tuhan Bapak Ibu, secara kapasitas juga akan bertumbuh. Secara kapasitas akan bertumbuh terus ya. Respon dan arah hidupnya juga akan berubah menjadi lebih bagus. Jadi jawaban bagi jiwa yang kering bukan karena banyaknya usaha rohani yang Bapak Ibu lakukan ya, tapi juga diingatkan sama Daud adalah ketika kita punya hubungan pribadi sama Tuhan, Tuhan akan memuaskan kita Bapak Ibu ya, sampai dikatakan seperti dapat makanan lezat gitu ya, dapat apa tadi lemak, dapat sumsum yang wah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya dari kekuatan Bapak Ibu, tapi dari kita dan juga dari Bapa yang saling bekerja sama untuk merubah kehidupan kita. Masuk ke poin yang terakhir Bapak Ibu, apa yang paling dibutuhkan di tengah kekeringan jiwa kita? Poin yang ketiga, apa yang paling dibutuhkan di tengah kekeringan jiwa kita? Daud punya satu keyakinan yang tadi saya sudah pelajari Bapak Ibu, semua karena kesetiaan Tuhan semata. Bukan karena kuat dan gagah Daud Bapak Ibu, tapi karena kesetiaan Tuhan semata. Daud itu masih bisa hidup, Daud masih bisa memuji Tuhan, Daud masih bisa kuat ya, bahkan dalam ketidaksetiaannya Daud dikenal sebagai orang yang terkenal di hadapan Tuhan gitu ya. Mazmur 63 ayat 10 sampai 12. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah ya. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. 12. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat.
Jadi Daud ini Bapak Ibu punya satu keyakinan, ya, punya satu keyakinan Bapak Ibu dalam dia mengiring Tuhan, dalam dia terus memuji menyembah Tuhannya, Bapak Ibu, ya, dia percaya bahwa kasih setia Tuhan itulah yang menjaga kehidupannya Daud, Bapak Ibu, sehingga dia tetap selamat walaupun dikejar-kejar sama Absalom, dikejar-kejar sama musuhnya. Kita loncat di Mazmur 63 ayat yang keempat. Kembali lagi ke ayat yang keempat. Sebab ini Bapak Ibu, ya, keyakinannya Daud, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Jadi Daud itu punya satu keyakinan Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu yang menjaga Daud dari segala mara bahaya. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, entah dikejar-kejar utang, entah Bapak Ibu punya masalah, ada orang yang gak suka sama Bapak Ibu dan lain sebagainya, Bapak Ibu itu punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang punya kasih setia yang lebih daripada kehidupan Bapak Ibu, yang bisa menjaga kita. Amin Bapak Ibu. Ya, ini satu keyakinan yang kita harus miliki. Ya, apa yang kita butuhkan di tengah kekeringan jiwa, Daud juga mengutarakan adalah yang kita butuhkan di tengah kekeringan jiwa adalah kita harus yakin bahwa kita punya Tuhan Yesus yang kasih setianya tidak pernah luntur walaupun kita nggak setia. Ya, mungkin kita pagi tempe, sore apa Bapak? Tele kan? Itu manusia Bapak Ibu, ya, hari ini semangat, besok aku memble Bapak Ibu. Hari ini kita semangat dengan firman Tuhan, besok ya ampun Tuhan, kemarin aku sudah memuji Engkau, besok tiba-tiba kita bisa melakukan kesalahan. Nah, tapi kita diingatkan Bapak Ibu, ya, kita diingatkan bahwa kita harus terus berpaut sama Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Daud meminta hanya mendapat. Ketika dia mendapatkan kasih setia Tuhan, itu sudah cukup bagi Daud Bapak Ibu. Ya, itu sudah cukup lebih daripada hidup. Jadi Daud ingin mengingatkan kepada kita semua, untuk kita juga mengingat Bapak Ibu, kasih setia Tuhan yang tidak pernah goyah, yang teguh, yang kokoh, yang selama-lamanya terhadap kehidupan kita. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kita lompat. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Makanya Daud itu tahu, sadar, ya, bahwa kasih setia Tuhan itu sangat besar dan itu sudah cukup bagi Daud Bapak Ibu untuk dia melihat segala masalah yang besar itu menjadi kecil ketika dia dekat sama Tuhannya yang besar, yang penuh dengan kasih dan setia. Amin Bapak Ibu. Apa yang paling kita butuhkan di tengah kekeringan jiwa kita? Yang kita butuhkan itu adalah hadirat Tuhan Bapak Ibu. Bukan kita jago menyelesaikan masalah, bukan Bapak Ibu dapat solusi, dapat uang untuk menyelesaikan masalah, enggak, nanti dapat masalah baru lagi, stres lagi Bapak Ibu. Yang kita butuhkan adalah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang bisa kita rasakan setiap hari dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. 2 Samuel 12 ayat 11a. Jadi Daud itu tahu kalau suatu saat dia akan dikejar-kejar sama keturunannya karena dia sudah melakukan kesalahan bersama Batseba dan dia membunuh suaminya yang bernama siapa? Uria. Ya. 2 Samuel 12 ayat 11a. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan ditimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Ya, jadi Daud itu tahu Bapak Ibu. Makanya ketika dia melihat Absalom mengejar dan ingin membunuh, dia enggak sakit hati, dia enggak ingin, karena dia tahu, ya, upah dosa itu selalu ada hukumannya, gitu ya. Tapi dia percaya
bahwa kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Itu Bapak Ibu. Makanya dalam segala kelemahannya Daud jatuh dalam hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, ya. Namun dalam pertobatannya Bapak Ibu, Daud mengalami satu pertumbuhan rohani yang luar biasa dan dia benar-benar bertobat Bapak Ibu. Dan dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Memiliki satu prinsip bahwa Allahnya setia dan dia selalu memiliki hubungan yang luar biasa, ya. Daud sadar kesalahan masa lalu sehingga Absalom melawan Daud. Kalau Bapak Ibu nanti baca secara beruntutan tahu gitu ya. Makanya dia nggak kaget ketika Absalom itu mengejar-ngejar karena dia tahu dia pernah buat salah di masa-masa lalu gitu ya. Dosa persinahan, dosa pembunuhan, ditegur sama Nabi Nathan, ya. Tuhan mengampuni dosa Daud gitu ya, tapi tetap upah dosa harus ditanggung, ya. Pedang, ya. Jadi Daud dikejar-kejar pedang Bapak Ibu ya. Dan kita belajar di Mazmur 63 ayat 1 sampai 12 dari Daud bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Ya. Makanya ketika Daud dikejar-kejar Absalom, dia ingat sama perkataan firman Tuhan dan dia diingatkan, oke, karena saya dulu pernah berbuat salah, saya menerimanya dan saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya dan dia tidak kecut hati. Ya, ini respon yang harus kita baca dari Daud Bapak Ibu. Respon yang harus kita baca dari Daud. Jika Daud sekalipun telah jatuh dalam dosa, tetap bisa melihat kasih setia Tuhan Bapak Ibu dan memiliki keyakinan di dalamnya, bagaimana kebenaran yang sama dapat meneguhkan hati kita juga saat ini. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu mungkin punya kesalahan yang berbeda-beda, karena setiap dosa itu pasti beda-beda gitu ya. Tapi sama, kasih setia Tuhan dari dulu sampai selamanya itu sama dan berlaku buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi poin yang ketiga yang tadi kita sudah belajar Bapak Ibu, apa yang paling kita butuhkan di tengah kekeringan jiwa kita? Yang paling Bapak Ibu butuhkan, saya butuhkan adalah Dia adalah pribadi Yesus sendiri, ya. Dia yang senantiasa mengasihi, ya, serta memuji dengan segenap keberadaannya justru mendapatkan murka, ya. Jadi dia raja yang sempurna. Kalau kita belajar dari Daud, ya, raja yang tidak sempurna, punya kesalahan, tapi kita belajar dari Tuhan Yesus, dia yang senantiasa mengasihi Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hatinya, justru menerima murka Tuhan, ya. Dia raja yang sempurna yang harusnya menerima mahkota kemuliaan, justru mengenakan mahkota duri. Dia sang air hidup justru pernah berseru, aku apa Bapak Ibu? Haus, ya. Aku air hidup, tapi ketika di atas kayu salib dia mengatakan aku haus. Gitu ya. Dia diusir di padang gurun, tempat keterpisahan dari hadirat Allah, bukan karena dosanya melainkan karena dosa kita. Ya. Disalib. Jadi yang kita butuhkan ini sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan Tuhan Yesus dan Bapak Ibu memegang Tuhan Yesus, ya, menyapa Dia setiap saat Bapak Ibu dan memiliki satu hubungan yang baik lagi seperti Daud Bapak Ibu, ya, yang dulunya dia berbuat salah, akhirnya dia kembali bertobat dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu cukup buat Bapak Ibu bisa mengalami hati yang tidak kering, hati yang penuh dengan berkelimpahan. Pertanyaan untuk kita Bapak Ibu pagi hari ini, siang hari ini, apa yang bisa memuaskan Bapak Ibu? Ya. Apa yang bisa memuaskan Bapak Ibu? Ya. Siapa yang benar-benar Bapak Ibu rindukan? Dan Bapak Ibu tahu, yang bisa memuaskan Bapak Ibu siapa? Tuhan Yesus. Dan yang Bapak Ibu rindukan, yang benar-benar bisa menghilangkan dahaga, menghilangkan kekeringan jiwa Bapak Ibu, ya, yang membuat Bapak Ibu penuh dengan gairah, ya, penuh dengan hati yang benar mengalami kasih mula-mula. Yang Bapak Ibu benar-benar rindukan itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Mari kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami telah belajar Tuhan dari kebenaran Injil Engkau yang begitu luar biasa, yang mengingatkan kami Bapak bahwa Injil Engkau Tuhan adalah kunci di mana kami tidak akan mengalami kekeringan jiwa, kekeringan rohani Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami belajar dari sosok Raja Daud yang begitu luar biasa, yang begitu memberikan kami inspirasi, memberikan kami motivasi, memberikan kami satu teladan hidup Tuhan untuk kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, untuk kami memulai kehidupan kami Tuhan dengan bersekutu dengan Engkau lagi, untuk kami menggiatkan lagi Tuhan kerajinan kami Tuhan, yang dulunya mungkin kami sangat rajin untuk menyapa Engkau setiap pagi, yang dulunya kami sangat rajin untuk menyapa Engkau setiap di tengah-tengah kesibukan kami, mungkin kami sudah melupakan Engkau Tuhan, tapi pagi hari ini kami sangat bersyukur karena kami sudah diingatkan Bapak bahwa segala kesibukan kami, segala hal-hal yang ada yang kami miliki, segala fasilitas, handphone, segala teknologi, ini akan menjauhkan kami Tuhan daripada Engkau Tuhan, yang akan membuat kami semakin sibuk kepada hal-hal yang fana, hal-hal yang membuat kami semakin terpikat sehingga kami tidak bergantung lagi kepada Engkau, namun kami semakin bergantung kepada teknologi, bergantung kepada hal-hal yang modern yang membuat kami semakin jauh daripada Engkau. Dan kami sadar Tuhan, semakin kami jauh daripada Engkau, semakin kami sibuk dengan apa yang kami lakukan setiap hari, kami akan mengalami yang namanya hati yang kering, hati yang tandus, jiwa yang kering, jiwa yang tandus. Dan kami sadar ketika kami kering, kami tandus, maka akan banyak sampah-sampah yang akan dihadirkan sama iblis untuk mengisi hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin beban, sehingga kami semakin jauh daripada Engkau. Namun kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami belajar dari sosok Daud yang memiliki respon berbeda. Ketika Daud mengalami satu situasi yang tidak enak, yang dikejar-kejar sama anaknya yang mau dibunuh, tapi memiliki satu keyakinan, memiliki satu kebiasaan bahwa dekat dengan Engkau lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Memiliki satu prinsip bahwa ketika dekat dengan Engkau Tuhan, kasih-Mu itu adalah setia dan adil Tuhan. Kasih-Mu sepanjang masa yang selalu menjaga kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang besar, Allah yang selalu memberikan kami kesempatan untuk kami bangkit dan bangkit lagi, memberikan kami satu kesempatan Tuhan untuk kami tidak sama dengan hidup kami yang lama Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah pagi hari ini kami boleh belajar dari Raja Daud Tuhan yang memiliki satu kebiasaan memuji-muji Engkau setiap hari, memandang kebesaran Engkau, selalu memiliki satu kebiasaan untuk merenungkan kebaikan Engkau, merenungkan kebesaran Engkau, merenungkan kasih-Mu, bahkan merenungkan firman-Mu, sehingga segala perkara, segala ketakutan, segala problema, segala masalah yang kami alami itu lebih kecil daripada segala yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami menyadari bahwa ketika kami memiliki Engkau Tuhan, itu sudah cukup Tuhan untuk membuat kami menjadi hati yang penuh dengan berkelimpahan, hati yang selalu memiliki hati yang selalu mengucap syukur, hati yang selalu gampang untuk memuji-muji nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini, untuk kami memiliki hati yang tidak kering, hati yang tidak tandus, hati yang tidak seperti gurun Tuhan, namun hati yang selalu berkelimpahan seperti Raja Daud. Sebesar apapun masalah kami percaya kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Biarlah Tuhan, bukan hanya di mulut dan bibir kami memiliki satu komitmen Tuhan pada pagi hari ini untuk kami membangun satu hubungan yang erat lagi kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah sumber air hidup kami, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Kepada siapa lagi kami mau bergantung kalau tidak kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyempurnakan segala apapun yang kami sudah renungkan pada pagi hari ini. Kami percaya Roh-Mu yang Kudus akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh berdampak, kami boleh bertumbuh. Kapasitas kami Tuhan naikkan menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang kuat, pribadi yang excellent, dan juga menjadi terang dan garam dunia. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin.